Karena sudah jelas manfaatnya dari berbuat jujur itu bagaimana dan bahaya dari berbuat bohong itu bagaimana. Sehingga kalau orang yang memiliki akal pasti memilih untuk berlaku jujur. Yang kedua, memiliki agama. Ya, memiliki agama. Nah, agama memerintahkan pemeluknya untuk berkata jujur dan melarang berkata bohong. Ya, selain memiliki akal, tentunya dia punya dasar yang kuat. Perintah Allah melalui Al-Quran, perintah Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Nah, jadi setelah akal diimbangi dengan dasar keimanan agama, maka dia akan semakin kuat untuk berlaku jujur. Nah, kalau misalkan orang yang memiliki akal tapi tidak beriman, dia tahu kalau manfaat berbuat jujur itu bagaimana. Dia tahu bahaya dari berbohong itu bagaimana. Tapi karena tidak ada perintah dari agama, tidak ada pondasi yang kuat dari agama, maka dia cuek-cuek aja. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya untung. Tidak peduli orang lain bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi dikuatkan, dikokohkan dengan agamanya. Yang ketiga, memiliki sifat muru'ah. Muru'ah itu adalah menjaga kepribadian dan akhlak. Jadi, muru'ah itu artinya ya menjaga kepribadian atau akhlaknya. Sehingga kalau misalkan orang yang menjaga kepribadiannya, akhlaknya selalu baik, maka dia pastinya akan berlaku jujur. Karena dia menjunjung tinggi akhlaknya. Akal punya agama, dia seorang Islam, ya kan? Tapi dia tidak memiliki sifat muru'ah, maka dia bisa jadi terjerumus dalam perbuatan berbohong, tidak berlaku jujur. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 alasan kenapa manusia bisa berlaku jujur. Pertama, karena dia memiliki akal. Kedua, memiliki agama. Ketiga, memiliki sifat muru'ah. Sifat muru'ah ini harus kita usahakan, harus kita dapatkan sendiri. Kalau misalkan akal sudah dianugerahi langsung oleh Allah. Agama Islam pun sama, dari lahir kita beragama Islam. Kalau misalkan yang mu'alaf, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Pemberian dua poin di atas akal dan agama ini. Tapi kalau misalkan sifat muru'ah, kita yang harus kejar, kita yang harus kita harus dapatkan itu sifat muru'ah itu. Oke. Nah, 5 keutamaan berperilaku jujur. Pertama, jujur melahirkan ketenangan. Rasulullah bersabda, maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan. Itu jelas kok kata Rasulullah aja. Kalau misalkan orang yang berlaku jujur, pasti dia hatinya tenang, kehidupannya tenang, nggak ada beban sama sekali. Ya, so, logikanya aja kalau misalkan kita berlaku bohong, pasti kita bawaannya itu nggak tenang, bawaannya selalu dihantui rasa bersalah, ya kan? Takut kebohongannya itu terbongkar, sehingga melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Takut, ya kan? Karena berlaku bohong, tidak tenang, ya kan? Gundah gulana, akhirnya khawatir ketahuan kebohongannya terbongkar orang lain, sehingga dia berlaku bohong yang selanjutnya. Seperti itu, nggak tenang. Karena si bapak menikah karena pejabatnya yang resep misalnya. Karena banyak contohnya seperti itu ya. Para pejabat yang sekali berbohong, dia pasti akan bohong-bohong lagi. Makanya dalam kerjanya dia cuma berbohong doang, bukan bekerja untuk memajukan masyarakat Indonesia. Ya kan, seperti itu ya. Karena dia tidak tenang kalau misalkan dia berlaku bohong. Tapi kalau misalkan berlaku jujur, dari awal dia berlaku jujur, maka akan tenang ke depannya, akan
akan mendapatkan ketenangan. Sebentar, ada telepon ya. Ya, ada telepon. Maaf. Ya, jadi orang yang berlaku jujur pasti mendapatkan ketenangan, sebaliknya yang berlaku bohong pasti akan mendapatkan keraguan atau ketidaktenangan dalam hidupnya. Oke, yang kedua, jujur disukai semua manusia. Abu Sufyan pernah ditanya oleh Heraklius mengenai dakwah Rasulullah. Abu Sufyan menjelaskan bahwa di antara dakwahnya adalah mengajak berbuat jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, gak munafik. Perusahaan-perusahaan saat ini lebih memilih karyawan yang berperilaku jujur daripada yang memiliki pendidikan tinggi. Karena apa? Pendidikan tinggi tidak menjamin dia bisa berlaku jujur. Tapi kalau misalkan dia berlaku jujur, walaupun pendidikannya rendah, misalkan hanya lulusan SMK, tapi dia akan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan. Karena kalau misalkan orang yang berlaku bohong, pasti akan merugikan perusahaan, sehingga tidak disukai oleh pimpinan perusahaan. Jangankan di hadapan pimpinan perusahaan, di hadapan manusia pada umumnya pun tidak akan disukai. Mana ada orang yang berlaku bohong disukai banyak orang? Tidak ada. Adapun kalau misalkan orang yang senang dengan berbohong, maka dia kawan-kawannya itu mungkin termasuk orang-orang yang sering berbuat bohong. Kalau orang normal mah, kalau orang normal pasti dia akan suka dengan orang jujur. Tapi kalau orang yang tidak normal, maka dia tidak akan suka dengan yang namanya jujur. Ya, orang normal pasti suka perbuatan jujur. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, jujur akan mengantarkan pada keberkahan. Nah, ini Masya Allah. Ya. Nabi Muhammad bersabda pernah mengatakan bahwa seorang pembeli dan pedagang yang jujur dalam melakukan transaksi perdagangannya, maka ia akan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, jika menipu, maka Allah akan mencabut keberkahan dagangnya. Ini memang hadis tentang dagang ya. Kadang kan orang yang berdagang itu memberatkan timbangannya, kan, yang harusnya misalkan beli beras 1 kilo, karena sudah timbangannya itu sudah diberatkan dari awal, dapatnya cuman 900 gram gitu kan, seperti itu. Jadi pasti akan membawa keberkahan. Kalau misalkan dalam dunia perdagangan, orang yang melakukan perdagangannya dengan cara jujur, maka walaupun prosesnya agak panjang, nanti lama-kelamaan perusahaannya atau dagangannya itu disukai banyak orang. Itulah nilai keberkahan. Ya. Kalau dalam dunia kerja seorang pegawai, ya kan, karena dia mengutamakan perilaku jujur dalam pekerjaannya, lambat laun dia akan naik pangkat. Ya, itu salah satu bentuk keberkahan. Nah, banyak keberkahan ketika kita berbuat jujur, disehatkan tubuh kita. Karena kan yang tadi ada kaitannya dengan tenang. Kalau orang yang berbuat bohong kan nggak tenang, akhirnya fisik tertekan. Dan kalau orang yang tenang karena berbuat jujur, semakin menambah umur panjang. Nah, seperti itu ya. Jadi jujur akan mengantarkan pada keberkahan. Yang keempat, jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat tertinggi. Ya, Rasulullah bersabda, siapa yang memohon dengan jujur untuk mati syahid, maka ketika ia wafat, ia akan tergolong syuhada sekalipun mati di atas kasur. Nah, ini perumpamaan. Jadi kalau misalkan kamu meminta perumpamaan berdoa kepada Allah untuk dimatikan syahid, maka dia akan tergolong orang-orang syuhada walaupun matinya di atas kasur. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berperilaku jujur. Ya. Tentunya yang paling spesial itu derajat di hadapan Allah. Kalau misalkan di hadapan manusia,
mungkin tidak kurang istimewa dan sebagainya, tidak apa. Yang penting di hadapan Allah derajatnya ditinggikan. Dan kalau misalkan hanya orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, tempatnya surga pun akan surga yang levelnya itu di atas. Ya, surga dambaannya kaum muslimin wal muslimat, surga Firdaus. Nah, seperti itu. Jadi jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Jujur akan mengantarkan ke surga. Nah, ini sudah pasti ya. Dikuatkan tadi dalam Al-Qur'an tadi, ya, dijelaskan pula dijelaskan lebih detail melalui hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan sesungguhnya kebohongan akan mengantarkan kepada dosa dan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Ya kan, siapa sih orang di dunia ini yang tidak mau masuk surga? Maka salah satunya adalah melalui perilaku jujur ini. Karena jujur akan mempermudah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, kerugian berperilaku tidak jujur. Nah, ini, kalau orang yang berperilaku tidak jujur, pasti dia akan merugi dalam kehidupannya. Ya, walaupun tadi sudah jelas penjelasannya, seenggaknya Bapak akan menyampaikan beberapa poin. Apa saja kerugian yang akan didapatkan bagi orang yang tidak berlaku jujur? Oke. Pertama, kerugian berperilaku tidak jujur yang pertama adalah termasuk orang yang munafik. Yang kedua, Allah mengutuk orang yang dusta. Ya. Dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 10, terkutuklah orang-orang yang banyak dustanya. Ya. Pertama, termasuk orang yang munafik. Jelas ya. Jelas ya, tadi sudah dijelaskan di awal. 3 ciri orang yang tidak jujur itu tergolongkan pada orang munafik. Ya, orang munafik itu tempatnya di akhirat, di neraka itu, di keraknya neraka. Jadi paling bawah. Naudzubillah min dzalik. Kita termasuk orang munafik. Naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Karena tempat nerakanya itu paling bawah. Neraka paling atas saja ya. Itu tidak ada kenikmatan sama sekali. Apalagi yang paling bawah. Nah, seperti itu. Ya. Maka jangan sampai gara-gara kita berlaku bohong sehingga kita termasuk orang-orang yang munafik. Hindari itu. Waduh, bahaya ya. Kalau misalkan orang ngawadul, kalau misalkan orang ngabohong, kita termasuk orang munafik, ini bahaya. Bahaya sekali kan, gitu kan? Nah, harus dihindarkan. Yang kedua, Allah mengutuk orang yang dusta ya. Dikutuk. Ya. Entah kutukannya berbentuk apa, tidak harus berbentuk jadi batu gitu ya, kayak kisah maling kundang gitu ya kan. Maling kundang kan siapa ya? Yang dikutuk jadi batu itu kan. Nah, bukan, tidak harus seperti itu kok kutukan dari Allah. Ya. Entah misalkan kutukannya susah dalam mencari pekerjaan, ya kan? Syarat rezekinya bisa jadi seperti itu. Kan misalkan rumah tangganya tidak harmonis, ya kan? Setiap hari gawean teh gentrung jeung gentrung, ya kan gitu kan? Memang wajar kalau misalkan suami istri itu ada saling marah gitu kan, entah itu